Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Eko Prasetyo. Hari ini kita akan membuat sebuah video singkat ya teman-teman mengenai perkenalan mobil Matic. Di seri yang kemarin kita sudah belajar mobil manual dari 0 sampai mahir. Dan hari ini kita akan membuat series mobil Matic. Untuk video pertama series Matic, nanti kita akan perkenalan dulu instrumen-instrumen apa saja yang ada di mobil dengan jenis transmisi Matic. Yuk langsung saja kita simak videonya teman-teman. Oke, untuk mobil yang kita gunakan ini mobil Xenia tahun 2012 ya teman-teman. Perlu diketahui bahwasannya nanti mungkin ada perbedaan dengan mobil otomatis dengan jenis yang lain. Untuk Xenia tahun 2012 itu menggunakan transmisi Matic jenis konvensional dengan tipe gate. Ya, untuk detailnya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada jalur-jalur yang dibuat khusus untuk jalur perpindahan gigi Matic-nya. Yang dimaksud gate itu ada jalur khususnya ini ya teman-teman. Kan ada yang transmisinya itu kan cuma lurus ke belakang toh, itu kan ada. Nah itu kan itu jenis strike ya, kalau yang ini jenisnya gate. Untuk yang jenis gate itu tidak ada tombol khusus di depan atau di sampingnya karena sudah ada jalurnya kan. Ada penguncinya di tombol itu kan fungsinya untuk yang tipe strike itu kan fungsinya untuk menjaga tuas ini dari kesalahan ketika transmisi itu kesenggol ya. Fungsinya seperti itu. Karena ini sudah ada jalurnya, maka kemungkinan untuk tersenggol kemudian jadi masuk atau pindah ke gigi yang lain itu lebih kecil ya teman-teman. Oke, di sini ada beberapa tulisan ya atau petunjuk di transmisinya. Yang pertama ada P itu parking, jadi digunakan saat mobil berhenti lama. Pada posisi P ini nanti ada suatu mekanisme yang mengunci transmisi itu bertujuan agar mobil itu benar-benar berhenti. Jadi jika pengendara lupa menarik tuas handrem itu mobil akan otomatis tidak bisa berjalan ya. Jadi tetap semisal ada agak turunan sedikit mobil itu akan terkunci secara otomatis di mode P. Oke, kemudian yang kedua itu ada R. R itu adalah reverse atau gigi mundur ya teman-teman. Jadi kalau kita mau memundurkan mobil kita arahkan ke R. Kemudian berikutnya itu ada N. N itu netral. Pada posisi netral itu mirip dengan P ya teman-teman. Jadi kalau N ini netral itu ketika tuas ini kita arahkan di N, mobil itu posisinya netral. Jadi perbedaannya dengan P, kalau P tadi ketika berhenti mobilnya itu tidak bisa didorong karena ada mekanisme pengunciannya. Tapi kalau N itu mobil terbebas, jadi mobil bisa didorong. Ya, tujuannya salah satunya itu ketika parkir paralel kemudian tempatnya penuh itu biasanya disuruh posisi N karena nantinya mobil bisa dipindahkan ketika ada mobil lain yang mau keluar. Kemudian di bawahnya itu ada D. D itu drive. Drive ini otomatisnya teman-teman dari 1 sampai gigi percepatan tertinggi. Nah kebetulan di Xenia ini gigi percepatannya sampai 4, berarti dia itu untuk drive itu untuk berjalan maju dari gigi percepatan 1 sampai 4. Dia bisa berubah-ubah gigi percepatannya mengikuti pijakan dari gas dan kondisi jalan juga sangat berpengaruh. Kemudian ketika nanti kita digeser itu ada 3 itu artinya transmisi Matic-nya itu bisa berpindah maksimal sampai gigi percepatan 3. Berarti bisa dari 1, kemudian 2, kemudian 3. Fungsinya apa 3 ini? Fungsinya ketika kita akan menyalip pada kecepatan yang agak tinggi. Jadi daripada di D kadang itu kan agak lemot ya teman-teman saat perpindahannya. Makanya kita pancing di 3 dulu agar dia turun gigi dari 4 ke 3. Kita bisa berakselerasi untuk menyalip mobil yang ada di depan kita. Kemudian turun lagi di bawahnya itu ada 2. Angka 2 ini berarti gigi percepatan Matic-nya itu paling tinggi bisa sampai gigi percepatan 2.
Jadi dia berpindah dari 1 2 1 2 gitu terus, tergantung dengan beban dan kondisi jalannya seperti apa. Gigi percepatan 2 ini digunakan saat menanjak yang cukup curam. Jadi kalau kita berada di tempat yang menanjak, kemudian kita takut untuk pakai drive, kita lebih enak pakai di 2 ya, karena dia gigi percepatannya itu nanti benar-benar dibatasi sampai 2 saja. Kemudian yang terakhir itu ada L itu adalah low. Low ini adalah gigi percepatan 1 kalau di manual ya teman-teman. Jadi ini dipakai ketika mobil kita itu melewati jalan tanjakan yang curam, kemudian dengan beban muatan yang penuh, itu kita taruh di L. Apakah di D tidak kuat? Ya sebenarnya kuat, tapi biasanya transmisi maticnya itu nanti saat berpindah-pindah itu kita agak khawatir ya teman-teman, karena perpindahannya itu tidak bisa secepat manual, jadi tetap ada jedanya sedikit ketika ada perpindahan gigi. Lah itu terkadang bagi pengendara itu agak kaget ya teman-teman. Makanya untuk amannya, biar sensasinya itu ya agak seperti manual, ketika ditanjakan kita bisa operasikan di L atau di 2 ketika di jalan tanjakan yang cukup curam atau curam. Kemudian di sini ada tulisan shift lock ya teman-teman. Shift lock ini fungsinya untuk memindahkan gigi tuas percepatan ini saat kita akan parkir paralel. Jadi mobil kita ketika kita berhentikan harus di P ya teman-teman. Kenapa harus di P? Karena sebagian besar itu kalau kita matikan di N itu mobil bisa mati, tapi ketika kunci kontaknya dicabut itu tidak bisa dicabut. Makanya berhenti itu tetap di P. Nah, nanti ada masalah ketika parkir paralel. Kenapa? Karena parkir paralel kemudian tempatnya rame, itu biasanya mobil itu harus pada posisi netral. Nah, solusinya yaitu ya pakai yang namanya shift lock ini. Kemudian yang membedakan lagi dengan mobil manual yaitu pada pedanya teman-teman. Pedanya ini hanya ada 2, yaitu yang satu itu adalah gas, kemudian yang kedua rem. Kemudian yang ketiga ini tidak ada ya teman-teman, ini hanya untuk istirahat kaki yang sebelah kiri saja. Jadi kalau kita itu mengendarai mobil matic itu kita hanya menggunakan kaki yang kanan saja. Jadi kaki kanan nanti berfungsi untuk berpindah ya dari gas kemudian rem, kemudian gas rem seperti itu terus. Nah, fungsinya apa? Kenapa kaki kiri harus diistirahatkan? Karena nanti menghindari kesalahan penginjakan teman-teman. Misal kita injak rem seperti ini tapi kaki kanan masih di gas, itu kan ya malah mobil tidak berhenti ya toh. Makanya kaki kiri itu harus istirahat, kemudian gas rem itu hanya menggunakan kaki yang kanan. Untuk selebihnya sama ya teman-teman dengan mobil Xenia yang tahun 2012 yang tipe konvensional kira-kira sama. Yang tipe manual itu kira-kira sama. Perbedaannya hanya di tuas transmisinya tadi, dalam pengoperasionalannya, kemudian pedanya hanya ada 2 yaitu gas dan rem. Oke teman-teman, itu tadi pengenalan dasar mengenai mobil dengan transmisi otomatis konvensional tipe gate. Untuk cara pengoperasionalannya, kemudian cara pengemudinya, kemudian cara parkirnya yang betul nanti akan kita upload di video yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, kemudian subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.